Telusur sejarah, mengungkap fakta dan fenomena sejarah di sekitar kita. Saatnya Anda menyimak beragam fakta dan fenomena dalam Telusur Sejarah. Telusur sejarah, mengungkap fakta dan fenomena. Tedak itu turun tanah. Jadi tedak siten adalah turun tanah. Insan Edukasi ketemu lagi dalam Telusur Sejarah. Persembahan Radio Edukasi BPMR Yogyakarta dan radio kesayangan Anda ini. Kali ini, kita akan mengungkap fakta dan fenomena upacara budaya Tedak Siten. Dalam judul, Prosesi Upacara Tedak Siten Adat Keraton Yogyakarta. Insan Edukasi, Anda pasti sering mendengar Tedak Siten atau Tedak Siti. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti turun tanah. Tapi apakah masyarakat tahu apa itu upacara Tedak Siten? Berikut pendapat masyarakat yang saya temui tentang Tedak Siten. Terus tedak siten menika lare ingkang napa nggih yuswanipun 7 bulan menika mangke wonten upacara menika pun lebetaken wonten kurungan. Jadi bayi umur 7 bulan itu masih suci, kata saja sakral. Maka ada upacara di mana bayi turun tanah pertama kali dengan usia 7 bulan, ada upacara bayi ditaruh atau diletakkan dalam kurungan. Insan Edukasi, Tedak Siten adalah upacara adat di mana seorang anak yang akan belajar berjalan harus melalui ritual menginjak tanah. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspitoningrat menjelaskan, Tedak Siten ini awal mulanya diperuntukkan bagi keturunan Raja-Raja Yogyakarta dan sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kalau Tedak Siten itu biasanya ya anaknya itu umur 9 bulan sampai 10 bulan. Ya yang menjelang tetah-tetah itu Tedak Siten itu kan menginjak tanah pertama kali. Tujuan awal Tedak Siten ya menginjak tanah pertama kali itu. Dulu kalau putra-putra sultan itu kan ya putra-putri. Sama saja. Nah itu biasanya kalau belum 9 bulan atau 10 bulan itu belum boleh menginjak tanah. Dirambatkan aja ya cuma di kursi apa di bangku apa jadi belum menginjak tanah. Kalau dulu tapi itu ya sekarang aja kalau ya selera kalau sekarang kalau mau diadakan acara Tedak Siten ya diadakan, kalau enggak ya enggak apa-apa kalau sekarang gitu. Sementara itu, abdi dalam Keraton Yogyakarta, Iswidiati menjelaskan mengapa proses upacara Tedak Siten ini selalu berhubungan dengan angka 7. Diambil dari usia 7 bulan, baru akan angka yang perfect, angka yang sakral. Ini 7 itu sakral. Kalau orang Jawa pitu-pitulungan. Sebelum 7 bulan, biasa orang zaman dahulu tuh kan digendong kemana-mana. Lagi wis 7 sasi berarti boleh menyentuh tanah. Nah, itu diiringi atau disertai dengan tata cara seperti ritual nih. Ada bancaan. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Puspitoningrat menambahkan, tujuan orang tua melakukan Tedak Siten adalah sebagai bentuk pengharapan orang tua terhadap buah hatinya, agar si anak di masa-masa yang akan datang siap dan sukses menapaki kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan dengan bimbingan orang tuanya. Dirambatkan aja ya cuma di kursi apa di bangku apa jadi belum menginjak tanah. Punya cita-cita yang tinggi itu kan berguna bagi negara dan bangsa. Insan Edukasi,
Ritual ini sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap Siti atau bumi yang memberi banyak hal dalam kehidupan manusia. Abdi dalam Keraton Yogyakarta, Iswidiati kembali menjelaskan, ritual ini melambangkan permintaan dan doa kepada Tuhan untuk menjauhkan kejahatan dari perbuatan buruk manusia kepada sang anak. Maka ketika anaknya wis salin dengan senang kabar kita tunggu teparu dengan memberi bacaan kendurianan itu. Cuma jangan melangkah tak akan menuju ke dewasa. Dari kecil remaja. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspito Ningrat menjelaskan, kegiatan Tedak Siten ini biasanya dilakukan pada pagi hari. Lebih tepatnya, prosesi mulai dijalankan setelah fajar menyingsing. Itu ada jamnya khusus, jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kalau Tedak Siten itu biasanya tidak hari Selasa dan Sabtu. Katanya kalau hari Selasa dan Sabtu itu hari buruk katanya pagi. Tapi kalau sekarang enggak, Mbak. Kalau sekarang itu jam 10, jam 9. Tapi kalau keraton masih tetap jam 6 pagi. Insan edukasi dalam upacara adat Tedak Siten terdapat berbagai macam prosesi upacara. Sebelum prosesi menurunkan sang anak ke tanah, diadakan prosesi sesaji. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspito Ningrat mengatakan, prosesi-prosesi yang dilakukan dalam upacara adat ini ada makna filosofinya. Tumpeng robyong itu tumpeng biasa, tapi dalamnya dikasih janganan itu loh, gudangan. Jadi tumpeng, tapi dalamnya gudangan. Terus luarnya juga gudangan. Terserah mengaturnya, terserah. Terus atasnya pakai telur, dikasih lombok dibuat seperti pedang gitu loh. Nah, itu untuk tolak bala, Mbak. Cuma itu. Terus sama jajan pasar. Jajan pasar itu semua, kalau ada ya buah-buahan, semua buah-buahan yang ada itu kalau bisa satu-satu apa dua-dua. Terus makanan untuk anak-anak itu juga termasuk jajanan pasar. Nah, jajanan pasar itu disiapkan di antara pisang 2 lirang itu. Pisang raja, sini pisang raja, sini pisang pulut. Nah, itu terus tengahnya jajanan pasar itu tadi. Sama bubur itu yang 7 macam itu. Nah, itu. Abdi dalam Keraton Yogyakarta, Iswidiati juga menambahkan, sesaji yang dibuat oleh orang tua si anak pun mempunyai arti filosofi tersendiri, serta memenuhi aturan kelengkapan isi sesaji. Jajanan pasar yang digunakan untuk prosesi Tedak Siten berupa jongkong, centil, grontol jagung, lopes, gatot, dan tiwul, yang melambangkan dalam berkehidupan, kita akan berinteraksi dengan banyak orang dan memiliki beragam karakter. Sehingga diharapkan si anak dapat mudah bersosialisasi dengan masyarakatnya. Kemudian juga terdapat aneka umbi-umbian yang mempunyai makna agar si anak mempunyai sifat andap asor atau tidak sombong. Insan edukasi, upacara sesaji merupakan tanda dimulainya prosesi ini. Kemudian, menurut pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspito Ningrat, sang anak mulai dituntun untuk mengikuti prosesi sungkeman kepada ayah serta ibunya. Sebelum upacara, itu sok disungkemkan pada ayahnya. Tapi kalau setelah itu terus si Sultan kan nggak ada di situ. Yang hadir cuma putri-putri tok. Nggak ada lakinya, cuma putri-putri tok. Pemegang urusan upacara adat Keraton Yogyakarta, KRT Puspito Ningrat menambahkan, upacara Tedak Siten ini hanya dihadiri oleh kaum perempuan saja. Jika kaum laki-laki ingin hadir, ia tidak diperbolehkan mendekat pada area upacara. Kalau Sri Sultan itu biasanya nggak hadir. Yang hadir cuma putri-putri tok.
Yang hadir itu biasanya saudara-saudara Sri Sultan yang putri-putri yang sudah dianggap sepuh itu mesti hadir gitu. Pokoknya saudara-saudara Sri Sultan yang masih ada itu semua hadir. Terus putra-putra Sri Sultan yang sudah berkeluarga ataupun belum itu juga hadir. Terus yang laki itu cuma yang berdoa itu tadi. Nah, nanti kalau sudah berdoa aja terus pergi. Insan edukasi, saat ini prosesi upacara Tedak Siten sudah tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta. Lantas, apakah masyarakat Yogyakarta sendiri mengetahui urutan upacara Tedak Siten yang sesuai dengan pakem Keraton Yogyakarta? Anda bisa menyimaknya setelah selingan berikut ini. Tetap ditelusur sejarah, mengungkap fakta dan fenomena upacara Tedak Siten adat Keraton Yogyakarta, persembahan Radio Edukasi BPMR Yogyakarta dan radio kesayangan Anda ini. Telusur sejarah